lagi di ibadah The Movers. Dan hari ini adalah waktu kita untuk memuji Tuhan kita. Angkatlah suaramu, angkatlah pujian untuk Tuhan kita. Karena ini adalah waktu kita untuk memuji Tuhan kita. This is our time. Woo! Nah, kita semua tepuk tangan kita. Mari kita yang semua katakan, here now. Here now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out of the Lord that you died. Katakan, and now we're turning our heart to you. And now we'll never stop loving you. Put your hands up. This will be the best time of our life as we incarnate your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Everybody say from the start. From the side, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now, turning our heart to you. We'll never stop loving you. Mari kita semua naikkan pujian untuk Tuhan kita. This will be the best time of our life. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. This will be the best time of our life as we declare your love again. Here with you our heart will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Mari kita semua katakan, this is our time, this is our place, this is our moment to live your. Angkat tanganmu, this is our time, this is our place, this is our moment to live. Everybody say, this is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Oh, this is our time, this is our place, moment to live your name. Say, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. This is our time. This will be the best time of our life as we declare your love again. We will do a happy love alive as we declare your praises. This will be the best time of our life as we declare love again. We will do a happy love alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. Declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Minggu lalu setelah firman kita mendengarkan dan kita menyanyikan satu buah lagu Jesus I'm in love with you. Di dalam lagu itu dikatakan bahwa Tuhan, aku ingin terus cinta sama Engkau dan bahkan ingin lebih cinta lagi sama Engkau. Dan saya berharap kita semuanya setiap hari kita punya perasaan seperti itu, bahwa kita ingin terus cinta sama Tuhan kita. Sepanjang umur kita, sepanjang hidup kita, kita mau ikut terus Tuhan, kita mau cinta terus sama Tuhan. Mari kita semua nyanyikan lagu ini, kita katakan dari hati kita nyatakan dari hati kita, kalau misalnya kita sungguhan cinta sama Tuhan kita.
semua yang katakan kita yang ikat lagu ini. Katakan, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper
closer to your heart. Rintangan apapun Tuhan, pencobaan apapun, tapi kami mau terus Tuhan, dari hati kami mau terus cinta sama Engkau, dan kami ingin terus lebih mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan bagaimana mencintai-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan bagaimana kami bisa dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau Tuhan, dan kami mencintai firman-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami yakin kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Kau berkati pembicara, Kau juga berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan jika Tuhan itu baik. Soalnya saya nggak mungkin bisa selesai sidang tanpa bantuannya. Sebenarnya aku nggak bisa sidang Mei ini sih. Harusnya aku molor sampai mungkin Juli atau September. Yang punya program yang mau tak buat ini itu minta tambahan fitur aneh-aneh. Jadi ya tak kerjain sampai akhirnya molor. Aku kan bingung, wah mau maju Juli atau September. Terus sampai akhirnya aku konsultasi ke dosen pembimbing 1, itu dia bilang kalau wes coba dulu Mei, kalau nggak bisa baru mundur. Terus ya wes aku coba buat laporan nih bab 4, bab 5 itu nuntuti sampai akhirnya waktu sebelum LSTA 2 hari sebelum LSTA itu bab 6 ku belum selesai. Aku bilang ke teman-temanku kalau bisa nggak yo bab 6 ini tak kerjain dalam waktu 1 hari. Terus semua teman-temanku bilang kamu gila ya, gak mungkin bisa. Soalnya bab 6 itu banyak. Dari situ ya mentalku down lah. Terus aku sebelum tidur kan doa dapat ayat Ulangan 31 ayat 6. Itu intinya jangan khawatir, Tuhan itu selalu beserta kita. Nah, terus di situ aku mendapatkan semangat. Terus ya wes, aku coba besok buat bab 6. Amin 1, aku coba buat bab 6. Aku bangun jam 3 pagi, terus bikin bab 6 sampai jam 12 siang udah selesai. Kok bisa selesai gitu loh? Tanpa pertolongannya spasial nggak bisa. Terus teman-temanku ya kaget, loh kok bisa selesai? Yakin beneran, pasti salah semua. Terus tak konsultasi ke pembimbing 1 dan ternyata di ACC. Terus aku coba buat bab 7, H-3 jam baru dikonfirmasi. Jadi aku daftar LSTA, latihan sidang tugas akhir, itu H-15 menit sebelum pendaftaran ditutup. Nah, aku sampai deg-degan pol. Waktu sudah selesai LSTA ke sidangnya ini, bab 6 ku ini yang ngalami mujizat sih. Bab 6 kan harusnya dapat persetujuan, tapi ya sampai sekarang beliau belum balas. Terus H-2 sebelum pengumpulan berkas tugas itu pembimbing 1 saya bilang, wis kumpul mai, nanti saya bantu bicara ke dosen pengujimu. Sebelum saya kumpulkan H-1 ya, itu aku ngecek di meeting bab 1, bab 2, bab 3, dan ternyata plagiatnya itu besar 90 ke atas, 90% ke atas. Itu aku baru sadar soalnya bab 1, 2, 3 aku dulu pernah tak submit di Turnitin, tapi belum tak hapus. Jadi 90% match sama yang punya aku yang kemarin. Nah, jadi aku ngerombak bab 1 sampai bab 3 aku. Anggapannya aku membuat bab 1 sampai bab 3 ngulang dari awal. 6 jam ya nggak salah.
Terus setelah itu bab 4, bab 5, bab 6 masih nggak tak cek, langsung tak kumpul sampai akhirnya aku ngumpulin itu hamin 3 menit ya nggak salah belum pengumpulannya ditutup. Terus aku sidang, ya puji Tuhan sidang ini lancar sampai ternyata lulus sekolah. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman semua yang ada di rumah masing-masing, senang sekali kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ibadah The Movers bareng-bareng meskipun kita nggak ada di onsite atau berada di tempat. Saya tahu beberapa di antara teman-teman yang ada yang hari-hari ini sedang lagi ada PAT atau penilaian akhir tahun. Dan salah satunya tadi ceritanya Wendy juga cerita tentang skripsi gitu ya. Dan banyak cerita tentang penilaian-penilaian hari-hari ini gitu teman-teman semuanya. Nah berhubungan dengan PAT ini saya mau menceritakan satu kejadian yang terjadi di dalam keluarga saya sehubungan dengan adik saya yang namanya Kesha atau biasa kita panggil dengan nama Us-Us teman-teman. Hari Rabu yang lalu kami baru dapat info bahwa ternyata hari Kamisnya 1 hari sesudah hari Rabu, Us itu akan menghadapi PAT atau dia akan menghadapi penilaian akhir tahun. Nah teman-teman semua, kami semua kaget kan karena kami baru dapat info bahwa dia ini akan menghadapi penilaian akhir tahun, tapi dia nggak kelihatan kayak belajar sama sekali. Kami ini sibuk tanya sama dia, kamu nggak belajar tak Us? Masa kamu nggak pegang buku sama sekali, kamu ulangan, kamu nggak belajar sama sekali? Dia bilang, nggak usah. Dipikirin lah kan sekarang masa-masa ujian yang bisa buka online, bisa buka website, bisa buka internet pada saat ujian. Dan dia menggampangkan seperti itu teman-teman semuanya. Nah selain itu PAT-nya itu dimulai sekitar jam 7:30 sehingga dia harus pakai seragam, dia harus kirim foto ke sekolahnya bahwa dia sudah siap untuk ujian dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian mami bilang, oh ya sudah karena kamu ujiannya jam 7:30, mami akan bangunin kamu jam 6:30. Tapi dia berkata lagi teman-teman semuanya, buat apa bangun pagi-pagi? Dia bilang kayak gitu. Kenapa harus bangun pagi-pagi? Kalau ujiannya jam 7:30 ya cukuplah Us bangun jam 7:30 kurang 15 menit. Dia berkata seperti itu. Tapi ending-endingnya kami bersikeras, kamu harus bangun jam 6:30, kamu harus bangun 1 jam sebelumnya untuk mempersiapkan diri. Nah besoknya teman-teman sesudah ujian dia bercerita kepada kami, dia bilang, tahu nggak sih untung loh, untung Us itu dibangunin jam 6:30 dia bilang. Kenapa? Karena ternyata persiapan menuju mau ujian online itu pun ternyata cukup lama dia bilang. Harus pakai seragam, harus foto dan dikirim ke sekolah, harus memastikan bahwa internet berjalan dengan lancar dan yang terutama adalah dia ulangan matematika hari pertama itu. Dan dia nggak pegang buku sama sekali, dia nggak persiapan sama sekali, sehingga 1 jam sebelumnya dia itu punya waktu sedikit untuk bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dan dia bilang sebetulnya waktu itu sangat mepet, dia nyesel kenapa dia meremehkan ujian yang akan diadakan itu, sehingga ketika dikumpulkan harusnya jam 10, dia mengumpulkannya itu agak sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Nah teman-teman semuanya, cerita ini sebetulnya bukan menjadi inspirasi firman Tuhan untuk hari ini, tetapi cerita ini menjadi gambaran untuk firman Tuhan yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang danger zone, atau zona yang berbahaya, atau area yang berbahaya. Apa sih area yang berbahaya? Salah satu area yang paling berbahaya di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, adalah ini teman-teman semua. Pada saat kita mulai memiliki sikap meremehkan. Pada saat kita mulai meng-underestimate hal-hal yang nampaknya kecil di dalam hidup kita, ini adalah area yang sangat berbahaya sebetulnya. Kenapa mungkin teman-teman akan bertanya seperti itu? Karena sebetulnya teman-teman, sikap meremehkan itu didasari dengan yang namanya kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat Tuhan benci. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Karena meremehkan ada hubungannya dengan yang namanya kesombongan, maka meremehkan, sikap meremehkan itu adalah satu sikap yang harus kita hindari dalam hidup ini. Dan manusia pada umumnya punya kecenderungan meremehkan banyak hal-hal yang kelihatannya kecil.
Salah satu hal yang bisa dijadikan ilustrasi adalah hari-hari ini seluruh dunia terkejut karena ternyata ada satu hal yang sangat kecil yang gak kelihatan mata, satu hal yang bahkan lebih kecil dari bakteri dan bisa menyebabkan seluruh dunia jungkir balik. Seluruh penerbangan ditutup, kota-kota pada lockdown semua gara-gara hal kecil ini yang awalnya diremehkan. Hal ini menunjukkan bahwa kita haruslah menjadi orang-orang yang bisa menghargai hal-hal yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Apalagi waktu-waktu ini adalah waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah waktu-waktu di mana kita ini banyak diuji. Kita sedang ditampi. Dan Tuhan ingin melihat siapa yang berkualitas di hadapannya. Siapa yang menghargai hal-hal yang penting. Siapa yang tidak meremehkan hal-hal yang penting yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Artinya adalah kita jangan sampai mempunyai hati yang keliru di dalam hari-hari seperti ini. It's very dangerous dan jangan sampai masuk ke dalam danger zone ini. Nah, tentang sikap meremehkan ini, kita dapat belajar dari sebuah peristiwa di dalam Alkitab tentang seorang raja yang meninggikan diri dan kemudian direndahkan oleh Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah seorang raja yang namanya Raja Nebukadnezar. Mungkin teman-teman pernah mendengar nama raja ini, tapi saya ingin ceritakan sedikit latar belakang dari Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang sangat berhasil mulai dari usia yang sangat muda. Ia adalah anak tertua dari raja yang namanya Nabopolassar yang adalah pendiri kekaisaran Kasdim, dan dia sangat sukses. Di bawah kepemimpinannya dia, Babilonia atau kita sering sebut juga dengan Babel, menjadi bangsa yang sangat berkuasa di atas seluruh bumi. Dia adalah pada saat pemerintahannya, Babel itu adalah kota yang terbesar di dalam seluruh dunia. Jadi dia adalah pemimpin yang paling kuat di seluruh dunia waktu itu. Dan dia adalah ahli politik, dia memiliki kekuatan militer yang hebat dan lain sebagainya. Teman-teman semuanya, satu hari Raja Nebukadnezar itu bermimpi dan dia gelisah karena mimpinya itu. Dia bingung apa arti dari mimpinya itu dan kemudian dia memanggil orang-orang pintar dari seluruh negeri untuk bisa mengartikan mimpinya. Tapi gak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya kecuali satu orang, yaitu yang namanya Daniel. Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Raja ini bermimpi bahwa di dalam mimpinya ada sebuah pohon yang tumbuh dengan sangat tinggi. Pohon ini punya daun-daunan yang lebat dan menghasilkan buah yang banyak dan banyak binatang-binatang yang bersarang di bawahnya gitu ya. Tetapi muncul seorang kudus dari atas langit turun dan berseru, "Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah akan berlaku kepadanya selama 7 masa." Dan Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu. Daniel berkata, mimpi itu, pohon itu menggambarkan Raja Nebukadnezar sendiri. Dan Tuhan akan menghalau Raja Nebukadnezar dari antara manusia kepada binatang-binatang sampai 7 tahun berlalu. Hal ini membawa kita kepada ayat yang akan kita baca bersama-sama hari ini. Kita buka bersama-sama di dalam Daniel 4. Seluruh pasal ini adalah pembahasannya gitu ya, tetapi kita akan berfokus hari ini kepada ayat 27 sampai 33. Ayat 27 sampai 33, kalau teman-teman membuka Alkitab di rumah masing-masing, kita baca ayat ini bersama-sama. Daniel 4 ayat 27 sampai 33. Sudah siap membaca? Mari kita baca bersama. 2, 3. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Ayat 28, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu? Yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia
dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu. Dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Amin. Teman-teman semua, setelah Daniel mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar itu, di dalam ayat yang ke-27, Daniel memberikan nasihat yang baik kepada Raja Nebukadnezar. Akan tetapi, Raja Nebukadnezar meremehkan nasihat itu. Dan akibatnya adalah a great king becomes like an animal. Raja yang hebat dikatakan di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat yang ke-33, dia bertingkah seperti hewan, teman-teman semuanya. Rambutnya panjang seperti bulu burung dan kukunya kayak kuku burung, teman-teman semua. Raja yang hebat jadi seperti binatang. Betapa mengerikannya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya sikap meremehkan. Sadar atau tidak sadar, kita semua ini adalah orang-orang yang sebetulnya kecenderungan punya sikap meremehkan. Dan kita harus berhati-hati, teman-teman, itu adalah zona area yang sangat berbahaya. Dan dari peristiwa Nebukadnezar, kita belajar ada beberapa hal yang sering kita remehkan. Dan kita harus berhati-hati akan hal-hal ini. Yang pertama, hal yang sering kita remehkan adalah ini, teman-teman. Meremehkan nasihat yang baik dan peringatan-peringatan yang kita terima. Hal yang pertama, kita sering sekali meremehkan nasihat yang baik dan peringatan yang kita terima di dalam hidup kita. Teman-teman semuanya, kalau teman-teman memperhatikan nasihat yang diberikan oleh Daniel kepada Raja Nebukadnezar, saya bisa berkata bahwa nasihatnya Daniel itu excellent. Daniel memberikan nasihatnya dengan sikap hormat. Daniel juga memberikan nasihat yang spesifik. Dia bilang sama raja, berbaliklah dari kejahatan. Kamu harus jadi raja yang adil. Kamu harus melakukan ini dan itu supaya kamu gak mengalami hal-hal buruk yang dinubuatkan oleh Tuhan kepadamu melalui mimpimu. Dan nasihatnya Daniel itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan bukan cuma itu, Daniel bukan sembarang orang, dia adalah orang pilihan Tuhan. Jadi dia menyampaikan nasihat dengan kuasa daripada Tuhan. Akan tetapi teman-teman semua, sayang sekali bahwa Raja Nebukadnezar meremehkan nasihat yang diberikan oleh Daniel itu. Seandainya dia memperhatikan dengan baik, seandainya saja dia memasukkan nasihat itu di dalam hatinya dan dia lakukan dalam kehidupan dia, maka saya percaya yang terjadi di dalam ayat yang ke-33, ayat 28-33, itu pasti tidak akan terjadi sama dia. Teman-teman, sebetulnya cerita tentang meremehkan nasihat ini gak cuma terjadi pada Raja Nebukadnezar. Ada banyak sekali di dalam Alkitab raja-raja yang lainnya yang kejatuhannya disebabkan karena mereka meremehkan nasihat yang mereka terima. Ada Raja Yosafat, ada Raja Salomo. Sebelum kejatuhannya Raja Salomo dapat banyak pelihat-pelihat yang ngasih tahu dia hal yang benar, tapi dia mengabaikan nasihat-nasihat yang diberikan oleh mereka. Ada raja-raja yang lain, teman-teman. Dan kalau kita semua hari-hari ini kita mau mengalami hal yang baik, dengarkan nasihat dan peringatan yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan diremehkan, jangan diabaikan. Amsal 12 ayat yang ke-15 berkata begini, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 19 ayat 20 berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Apakah telinga kita terbuka kepada nasihat yang baik? Ataukah kita terlalu keras kepala sehingga kita menutup telinga kita dan kita tidak mau mendengar nasihat yang diberikan? Teman-teman semuanya, mungkin ada yang bertanya pada saya seperti ini, loh C, tapi kan nasihat itu ada banyak, aku harus dengarkan nasihat yang seperti apa dan dari mana?
Tipsnya gini teman-teman semua, nasihat dan peringatan yang terbaik itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kamu terima nasihat dari seseorang, cocokkan itu dengan firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, kalau itu ada di dalam firman Tuhan, do it. Itu akan menolong kamu. Itu akan jadi jalan keluar buat kamu. Tapi kalau kamu meremehkannya, itu sama saja seperti kamu melepas kunci yang sangat berharga yang akan menolong kamu keluar dari permasalahan-permasalahan hidup. Yang kedua teman-teman semua, hal yang sering kita remehkan adalah ini teman-teman. 2, meremehkan orang yang Tuhan kirim. Teman-teman kalau membaca ayat ini, di sini ada orang namanya Daniel. Daniel di dalam cerita ini adalah bawahannya Raja Nebukadnezar. Jadi dia bukan sesama raja, dia bukan orang yang berkuasa, dia bukan orang yang hebat seperti apa, enggak. Dia adalah bawahan Raja Nebukadnezar. Dan mau tidak mau saat saya melihat ayat ini, saya melihat bahwa kemungkinan besar si raja meremehkan nasihat itu karena nasihat itu berasal dari orang yang biasa-biasa saja di matanya dia. Teman-teman semua, enggak sedikit catatan di Alkitab tentang orang-orang yang meremehkan orang pilihan Tuhan. Dan mereka semua masing-masing mengalami akibat buruknya sendiri. Salah satu contohnya di dalam Alkitab yang lain adalah Raja Asa. Raja Asa pernah melakukan kesalahan dan satu hari Tuhan kirimkan orang pilihan namanya Hanani, itu pelihat Tuhan, untuk memberikan instruksi atau dia memberikan peringatan kepada Raja Asa. Tapi setelah mendengar nasihat itu, Raja Asa sakit hati sama orang tersebut. Bayangkan, Raja Asa sakit hati sama Nabi Tuhan itu, dan dia memasukkan Nabi Tuhan itu ke dalam penjara. Teman-teman bisa baca di dalam 2 Tawari 16 ayat 10-12. Dan karena itu teman-teman semua, di ayat yang ke-12 dikatakan begini, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Dan setelah ayat itu, ceritanya adalah tentang kematiannya si Raja Asa. Betapa mengerikannya ending hidup seorang raja yang sebetulnya baik. Tapi karena dia itu meremehkan orang-orang pilihan Tuhan, meremehkan apa yang disampaikan oleh orang-orang pilihan Tuhan, dia memiliki akhir hidup yang gak begitu mengenakan. Teman-teman semua, siapa sih orang yang Tuhan taruh di dalam hidupmu? Orang tua? Mentor rohani, teman-teman sepelayanan, saudara, kakak atau adik. Saya mau katakan pada teman-teman semua, jangan remehkan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupmu itu. Mereka tidak sempurna, tapi mereka adalah orang-orang yang akan membantu kamu berada di dalam jalan Tuhan, membantu kamu berada di dalam perkenan Tuhan. Dan kalau kamu meremehkan keberadaan mereka, bahkan membenci keberadaan mereka, maka kita akan kehilangan banyak pertolongan dari Tuhan. Saya harap sampai di sini teman-teman mengerti. Kita lanjutkan ke dalam ayat yang ke-27 lagi, saya bacakan. Jadi ya Raja, ini adalah nasihat Daniel kepada Raja Nebukadnezar, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa, kata Daniel. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa, dengan melakukan keadilan. Teman-teman semuanya, yang ketiga, yang sering kali kita remehkan adalah meremehkan dosa-dosa yang kita lakukan. Hey, saya ingin beritahu pada teman-teman semua dosa selalu dimulai dari tindakan-tindakan yang tampaknya kecil dan tidak berarti. Itu adalah cara iblis menggoda kita semua untuk jatuh ke dalam dosa. Tentunya iblis itu pinter ya teman-teman semua, dia gak akan menggoda kita dengan sebuah dosa yang kelihatannya besar gitu kan, dan terus dia menarik kita dengan hal itu, enggak. Dia akan menunjukkan satu tindakan yang kecil, hey ini loh tindakan kecil, yang kalau kamu lakukan tuh gak ada yang tahu. Hey ini loh gak masalah, cuman begini aja. Kamu gak akan lihat, orang-orang lain gak akan lihat, dan kamu bisa menyingkirkan tindakan ini dengan sangat mudah. Seberapa besar sih kerugian yang akan ditimbulkan oleh hal kecil ini? Dan hal kecil itulah yang kita remehkan, tindakan kecil itulah yang kita remehkan. Dan lama-kelamaan
Dia adalah dosa yang lama-kelamaan dia melekat di dalam hidup kita dan semakin lama bertumbuh menjadi sesuatu yang besar dan mengganggu hidup kita semuanya. Raja Nebukadnezar diingatkan sama Daniel, kamu mesti bertobat dari segala dosamu, kamu mesti berubah dari segala dosamu. Dan mungkin di dalam pikirannya Raja Nebukadnezar, itu kan hal kecil, gak ada artinya. Hei, jangan salah, dosa yang dilakukan dia, hal kecil yang dia pikirkan itu kecil, adalah hal yang membuat dia turun dari tahta selama 7 tahun dan berubah menjadi seperti binatang. You know what? Semua dosa kita di hadapan Tuhan, gak ada yang kecil dan yang besar, teman-teman. Semua itu sama. Jadi jangan meremehkan yang namanya dosa. Jangan izinkan dosa itu ngambil tempat dalam hidup kita. Dosa apa sih yang kayaknya kecil, yang seringkali kita anggap sebagai hal kecil? Kemalasan. Adakah di antara teman-teman yang hari-hari ini bermalas-malas? Saya mau katakan, buang waktu dengan bermalas-malas adalah kesalahan. Dan saya mau ngajak teman-teman untuk bertobat dari hal itu. Gosip, fitnah, gibah. Ada perkataan, kurangi gibah, perbanyak ibadah. Dan saya mau kita semua melakukannya bersama-sama. Nafsu, pornografi, halah cuma lihat gambar di internet kok. Jangan remehkan hal yang kelihatannya kecil karena itu akan menjadi jerat dalam hidupmu. Kemarahan, kepahitan, siapa yang penuh dengan kepahitan hari-hari ini? Ketakutan, gak puas, rasa iri hati, ketidaktaatan, mencuri, berbohong, dan sebagainya. Semua dosa ini sangat bisa dan pasti akan menghancurkan banyak hal yang baik di dalam hidup kita. Jangan remehkan dosa dan jangan izinkan dosa ada di dalam hidupmu. Yang keempat, teman-teman semua, ayat 28 sampai 29 berkata begini. Semuanya itu, semua nubuatan tentang Raja Nebukadnezar itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu dengan kekuatanku? Jadi dia mulai menyombong seperti itu, teman-teman semua. Tapi perhatikan di dalam ayat 29 dikatakan sesudah, dia mengatakan hal itu sesudah lewat 12 bulan. Hal yang keempat yang seringkali kita remehkan adalah meremehkan waktu yang Tuhan beri. Saya mau ingatkan kepada kita semuanya, Tuhan itu baik. Saking baiknya ini loh teman-teman semuanya, saking baiknya kita seringkali meremehkan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita untuk bertobat. Dalam cerita ini Tuhan gak serta-merta langsung menghukum Raja Nebukadnezar. Enggak. Setelah Tuhan memberikan mimpi kepada dia, Daniel mengartikan mimpinya, Tuhan berikan waktu 12 bulan untuk dia berubah dan dia bertobat. Tetapi sekali lagi, Raja Nebukadnezar lah yang menghancurkan kesempatan tersebut. Dia gak pakai waktu itu untuk berubah, dia malah menjadi semakin sombong dan dia berkata, ini kerajaan yang besar, yang bisa jadi besar karena aku. Dan itulah yang membuat dia dihukum oleh Tuhan jadi seperti binatang selama 7 tahun. Cerita ini memberikan pada kita pelajaran, teman-teman. Maksimalkan waktu yang ada untuk melakukan yang baik. Maksimalkan waktu yang ada untuk kita ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kalau ada di antara teman-teman yang selama sebelum masa quarantine ini, teman-teman sudah lama gak datang kepada Tuhan. Dan hari-hari ini teman-teman punya kesempatan kembali kepada Tuhan di rumah teman-teman masing-masing. Ayolah pakai waktu yang ada untuk memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Maksimalkan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menggunakan talenta yang Tuhan percayakan pada kita semua. Jangan remehkan kesempatan ini, karena kalau kesempatan itu berlalu dan kamu tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka yang terjadi adalah hal yang buruk seperti yang dialami oleh Raja Nebukadnezar ini. Teman-teman semua, saya percaya Tuhan itu kepengen memberkati kita semua. Tapi kita harus bisa menghargai hal-hal penting yang Tuhan berikan pada kita. Dan yang terakhir teman-teman, yang kelima, saya bacakan Daniel 4 ayat 1-3.
Daniel 4 ayat 1-3 berkata, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Dia berkata begini, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Jadi teman-teman semua, Daniel pasal 4 ini adalah cerita Raja Nebukadnezar sendiri tentang apa yang terjadi sama dia. Jadi dia cerita tentang peringatan yang Tuhan kirim, dia cerita tentang bagaimana dia meremehkan peringatan yang Tuhan kirim, dia cerita bahwa dia itu menjadi seperti binatang, dan dia cerita bahwa sesudah lewat 7 masa, dia menengadah ke langit dan dia mengakui bahwa segala kekuasaan berasal dari Tuhan, dan setelah itu ini hal yang baik dari Raja Nebukadnezar. Setelah itu dia menyaksikan grace atau kasih karunia yang dia terima daripada Tuhan. Hal yang kelima yang seringkali diremehkan oleh banyak orang adalah ini teman-teman, meremehkan kesempatan untuk bersaksi. Saya yakin meskipun kita lagi berada di rumah, saya yakin kita ini masih banyak banget mengalami kebaikan dari Tuhan. Dan yang ingin saya katakan adalah begini teman-teman, jangan lupa sama Tuhan. Kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, ayo kita pakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kita dapat contoh dari Raja Nebukadnezar. Contoh yang buruk dari poin 1-4. Tapi yang kelima ini kita dapat contoh yang baik. Dia memaksimalkan grace atau kasih karunia yang Tuhan beri. Dia pakai waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Dan sejak saat itu dia berubah. Dia meninggikan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia tidak lagi memuja dewa-dewa yang sebelumnya dia sembah. Dan dia ceritakan kepada orang di seluruh bumi. Waktu itu Babel itu adalah kerajaan yang paling besar yang menguasai seluruh bumi. Dia ceritakan tentang Tuhan yang hebat, yang sudah menegur dia dan kemudian sudah memulihkan dia. Seharusnya teman-teman kita gak boleh kalah dari Raja Nebukadnezar ini. Karena kita juga menerima banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ayolah kita pakai kesempatan yang ada untuk kita cerita tentang Tuhan. Apalagi ini adalah hari-hari di mana kita sangat mudah bercerita kepada orang tentang kebaikan Tuhan. You can share it on your social media. Kamu bisa cerita kepada orang-orang di dalam keluargamu. Dan teman-teman semua kalau malu bercerita di depan orang, kamu bisa bercerita mungkin, kamu bisa bercerita melalui vlog, kamu bisa bercerita di dalam family time, kamu bisa bercerita dalam berbagai media yang diberikan saat ini. Saya senang hari ini ada seorang teman kita yang bercerita dan bersaksi tentang pertolongan Tuhan. Dan saya mengundang semua teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Ayolah ceritakan tentang Tuhan. Ayolah ceritakan tentang kebaikannya. Pakai kesempatan yang ada. Jangan remehkan waktu yang kita miliki saat ini untuk kita bercerita tentang Tuhan. Yang terakhir teman-teman semuanya, apa yang kita remehkan justru bisa membawa kita ke dalam kesulitan. Perhatikan kalau kita mau mendapatkan pertolongan. Jangan meremehkan, jadilah orang-orang yang bisa menghargai hal-hal yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita untuk berdoa bersama, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang Tuhan beri. Kami tahu kami cenderung mempunyai sikap yang mengabaikan hal-hal yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tapi hari ini pun firman-Mu mengingatkan pada kami semua untuk kami bisa menghargai hal-hal tersebut. Terus Tuhan tuntun kami dan ajari kami. Kami mau menghargai setiap perkataan firman-Mu dan kami juga mau melakukannya dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu hadir dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan berkat-Mu tidak jauh daripada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang kami terima ini, dan kami bersyukur karena kami juga menerima berkat-berkat daripada-Mu. Mari teman-teman semuanya kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Diberkati yang sedang menghadapi PAT, diberkati yang akan menghadapi PAT. Diberkati semua yang bekerja, diberkati dengan banyak hikmat dan juga kreativitas daripada Tuhan. Diberkati semuanya, bawalah semua berkat-berkat ini. Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk seorang anak-Mu yang sedang sakit, biar Engkau sembuhkan, Tuhan yang jamah, dan Tuhan yang pulihkan segala sesuatu di dalam tubuhnya. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati teman-teman semuanya.